billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakan ya Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala musuh bagi orang-orang kafir. Baik. Di dalam ayat ini ada asbab nuzul yang disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abdullah ibn Salam ini adalah satu di antara sekian pembesar-pembesar Yahudi Madinah, dan dia satu-satunya pembesar yang masuk Islam. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia mendengar akan ada seseorang yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dia ingin membuktikan dan mencocokkan apakah dia memang Nabi yang dikabarkan di dalam kitab-kitab yang ia baca, ataukah hanya sekedar pengakuan saja. Nah, salah satunya adalah Abdullah ibn Salam ketika berjumpa dengan Rasul bertanya soal 3 perkara. Yang pertama, dia bertanya soal awal asyrati-sa'ah, tentang salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian yang kedua, awal ta'ami ahlil jannah, makanan yang pertama dimakan penduduk surga. Kemudian yang ketiga, soal anak yang mirip bapak ataupun ibu. Kenapa bisa terjadi? Kemudian juga beliau mengatakan soal siapa yang menyampaikan berita-berita kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian Nabi SAW menjelaskan, adapun awal dari tanda-tanda kiamat besar adalah api yang menggiring manusia dari seluruh daerah menuju ke arah Syam. Kemudian yang kedua, adapun makanan penduduk surga yang pertama dimakan adalah kabidil hut. Kabidil hut artinya hatinya ikan paus. Kemudian yang ketiga, adapun anak mirip dengan bapak atau ibunya, tergantung sperma yang mendominasi keduanya.
Kalau yang mendominasi istrinya maka mirip ibunya. Kalau yang mendominasi suaminya berarti mirip bapaknya. Kemudian kata Abdullah ibn Salam, "Shadaq tanpa benar." Lalu siapa yang menghabarkan jawaban-jawaban itu kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, Jibril. Kata Abdullah ibn Salam, sesungguhnya bagi kami, maksudnya bangsa Yahudi, Jibril itu adalah musuh kami. Jibril itu adalah musuh kami. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kalian memusuhi Jibril? Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan, karena Jibril membawa kehancuran, membawa peperangan, dan begitu seterusnya. Kalau seandainya yang turun kepadamu adalah Mikail yang menurunkan rahmat dan hujan, tentu orang-orang Yahudi akan mengikuti kamu. Kemudian Abdullah ibn Salam masuk Islam. Tetapi ketika itu Nabi SAW hendak menghadap orang-orang Yahudi. Tapi kata Abdullah ibn Salam, tunggu dulu. Kamu harus tahu sifatnya orang-orang Yahudi. Sesungguhnya mereka kaum buhtu, kaum yang sangat-sangat pendendam dan pembenci. Akhirnya kemudian sebelum Nabi SAW berjumpa dengan orang-orang Yahudi, kata Abdullah ibn Salam, saya akan sembunyi. Nanti coba kamu tanyakan soal diriku di hadapan orang Yahudi. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengumpulkan orang Yahudi dan bicara, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, oh dia orang baik. Dia adalah pemimpin kami dan orang terbaik dari kami. Dipujilah Abdullah ibn Salam. Tiba-tiba kemudian Abdullah ibn Salam muncul dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah. Tiba-tiba orang Yahudi berbalik, yang tadinya memuji jadi mencela. Kemudian mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Si Abdullah ibn Salam itu orang yang paling buruk di antara kami dan anak orang yang paling buruk di antara kami. Dari sini menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi tidak suka kepada orang yang mengikuti agama Nabi, walaupun pimpinannya. Langsung dicela. Ini satu riwayat yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dalam Sahih. Kemudian di sana ada riwayat juga dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang habran min akhbaril Yahud, padri dari padri Yahud, namanya Abdullah ibn Suriyah. Abdullah ibn Suriyah pakai shad. Dia berkata kepada Nabi SAW, ayyu malakin nazala minas sama. Dia mengatakan, siapa malaikat yang turun dari langit? Maksudnya yang menghabarkan setiap wahyu yang diterima Nabi. Maka Rasul mengatakan Jibril. Maka Abdullah ibn Suriyah ini, salah satu padri Yahudi, mengatakan, dzalika aduwwuna minal malaikah. Itulah musuh kami dari kalangan malaikat. Walau kana Mikail la amanna bi. Kalau seandainya yang turun kepadamu itu Mikail, tentu kami beriman kepadamu. Kemudian dia memberikan alasan, inna Jibril yanzilu bil adzabi wal qitali wasyiddah. Alasannya karena Jibril itu turun membawa azab, membawa peperangan, dan juga membawa kerusakan. Kemudian dia mencontohkan tentang kisah Buhtun Nasr. Dulu hancurnya Bani Israel, maksudnya khususnya orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu, adalah yang menghancurkannya Buhtun Nasr. Jadi ada raja namanya Buhtun Nasr mau pasukan dari Babil Irak menghancurkan orang-orang Yahudi sehancur-hancurnya. Bangunannya dirobohkan rata dengan tanah.
Kemudian laki-lakinya banyak dibantai, perempuan dan anak-anak jadi budak, sebagian melarikan diri. Lah alasan mereka tidak suka dengan Jibril, mereka menganggap penyebab kehancuran itu karena Jibril. Karena Jibril itu adalah yang kemudian datangnya Buhtun Nasr sehingga menghancurkan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina kala itu. Sejak itulah kemudian mereka menganggap Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Tentu kita katakan bahwa tidak mungkin kemudian malaikat semulia Jibril yang dikatakan orang-orang Yahudi adalah musuhnya orang-orang Yahudi atau malaikat yang paling buruk menurut orang-orang Yahudi yang mendatangi Nabi SAW kemudian ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kenabian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kenabian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian Jibril yang memilih, tidak. Karena salah satu hasadnya orang Yahudi kepada Nabi SAW dan menyalahkan Jibril itu, mereka mengatakan Jibril itu salah alamat. Itu ya, Jibril itu salah alamat. Harusnya dia menurunkan wahyu kepada nabi-nabi Bani Israel. Kenapa pula kemudian diberikan kepada nabi-nabi Arab? Ya, harusnya kan dari Bani Israel. Kenapa dari Nabi Arab? Itu pula yang menjadikan kemudian mereka benci kepada Jibril. Padahal Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak Jibril. Jadi tidak benar kalau mereka mengatakan seperti itu. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam surat yang kita baca ini menjadi sebab nuzulnya gara-gara itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat kepada Rasul, "Qul," katakan ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, "Man kana aduwwa li Jibril," barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbi, ketahuilah Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran kepada hati biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, di mana Al-Quran yang turun kepada Rasul itu membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya dari Injil, Zabur ataupun Taurat. Harusnya orang-orang Yahudi ketika mendengar bahwa Quran yang turun kepada Rasul itu membenarkan, kan bersyukur harusnya, karena tidak menyelisih kitabnya. Tapi karena hasadnya itulah akhirnya mereka tetap memusuhi Jibril dan membenci Nabi SAW. Dan Allah mengatakan wahudan wa busyra lil mu'minin, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk serta kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah tegaskan lagi, man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikailnya, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa sifat bagi Jibril yang turun kepada Nabi SAW. Yang pertama, bahwa Jibril itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin Allah. Jadi Jibril tidak turun dengan sekehendaknya, tidak. Karena di sini ada kalimat biiznillah, bahwa Jibril turun itu dari sisi Allah dan dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Jibril itu turun membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi SAW lewat hati, untuk memberikan ketenangan dan petunjuk. Kemudian yang ketiga, bahwa Jibril itu turun membawa Al-Quran, dan Al-Quran yang dibawanya itu membenarkan setiap kitab-kitab sebelumnya yang turun dari Nabi. Kemudian juga yang keempat,
bahwa turunnya Jibril itu adalah memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir, Jibril juga turun memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik, sekilas kita akan cerita Jibril, biar kita tahu siapa Jibril. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Jibril itu dia adalah kalimat yang terangkai dari dua kalimat, Jibrun dan Il. Jadi Jibril namanya. Adapun Jibril itu maknanya dalam bahasa Ibrani adalah abdun. Adapun Il itu artinya satu di antara nama-nama Allah. Bahasa kitanya Allah. Jadi Jibril itu kalau di bahasa Arab kan menjadi Abdullah. Karena Jibril itu Abdul, Il itu Allah. Jadi Abdullah nama Jibril. Adapun walaupun Il adalah satu di antara nama-nama Allah, tapi kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah dengan sebutan Il. Ya, ingat ya. Karena ketika kita menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menetapkan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Karena Il ini kan istilah Ibrani, bukan istilah Arab. Tidak boleh kita memberi nama Allah dengan kalimat Il, walaupun Il ini artinya Allah gitu dalam Islam. Karena tidak ada nama Allah dalam Quran dan Sunnah itu Il. Yang ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, tidak ada Il, ya kan? Walaupun dalam bahasa Ibrani Il itu adalah satu di antara nama-nama Allah, tapi kita harus tetap fokus kepada yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam hadis Nabi SAW. Lah, Jibril sendiri memiliki nama. Di dalam hadis Nabi SAW, Jibril itu dikatakan namus. Namus itu binatang yang makhluk yang bersayap. Binatang ya, makhluk yang bersayap. Disebut namus. Sebagaimana ketika Nabi SAW berdua dengan Khadijah datang kepada Waraqah ibn Naufal, baru saja menerima wahyu Rasul ketakutan, kemudian demam tinggi. Akhirnya Khadijah kemudian memastikan bahwa itu bukan bencana bagi Nabi. Orang seperti Nabi itu bukan tipe orang yang jahat, tapi orang yang baik, sehingga peristiwa itu tidak mungkin mencelakakan Nabi. Tetapi untuk meyakinkan bahwa peristiwa itu tidak mencelakakan Nabi, karena kan ketika itu Rasul melihat Jibril dalam berduasa, maka berceritalah kepada Waraqah ibn Naufal. Sebenarnya siapa makhluk yang bersayap itu, yang besar itu? Maka Waraqah ibn Naufal mengatakan bahwa makhluk yang bersayap yang menemui itu adalah Namus. Salah satu nama Jibril itu Namus. Dialah yang turun bukan hanya kepadamu, tapi sebelummu sudah turun kepada Musa dan juga Isa. Kemudian juga nama lain dari Jibril, sebagaimana Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 disebut Ruhul Amin. Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Ruhul Amin di sini artinya Jibril, ruh yang membawa amanah. Kemudian juga Al-Quran terkadang memberi nama Jibril itu dengan kalimat Ruhul Qudus. Sebagaimana Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi mir Rabbik. Katakan ya Muhammad, Jibril turun kepadanya dari sisi Rabb. Ataupun terkadang hanya disebut ruh saja. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh. Ruh di sini Jibril. Kemudian juga terkadang diberi nama Rasulun Karim. Rasulun Karim. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Takwir
ayat 19 sampai 20, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah ucapan yang dibawa dari Allah oleh Rasul, utusan karim yang mulia. Al-Quran juga menyebut dengan Rasulul Karim. Baik, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa pertama kali dengan Jibril? Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab pertama dalam Sahih Bukhari, namanya bab Kaifa Badil Wahyi, bagaimana wahyu itu. Maka pertama kali perjumpaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira ketika usianya 40 tahun, yang sebelumnya diawali dengan mimpi yang selalu menjadi kenyataan. Jadi beberapa bulan sebelumnya Rasul itu bermimpi, setiap mimpinya besoknya kenyataan, setiap bermimpi besoknya kenyataan, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Jibril pertama kali di Gua Hira. Disinilah kemudian Jibril datang dengan menurunkan surah Al-Alaq 1 sampai 5, di mana menunjukkan bahwa Jibril atau Allah Subhanahu wa taala mendaulat Rasul kita menjadi nabi. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dalam bentuk asli itu 2 kali. Rasul pernah berjumpa dalam bentuk asli 2 kali. Pertama, ketika mendapatkan wahyu pertama surah Iqra. Setelahnya dan terselang hampir 6 bulan dari turunnya surah Al-Mudaththir. Jadi turunnya surah Iqra ke Al-Mudaththir itu 6 bulan. Ya, Nabi SAW di sela-sela antara turun surah Iqra dan Mudaththir itu kan, Rasul SAW menyangka-nyangka jangan-jangan yang turun kepadaku ini jin. Dan itu ya, karena ketika di Gua Hira masih dalam bentuk manusia, Jibril berbentuk manusia. Cuman karena Rasul bolak-balik ke Gua Hira, nggak datang lagi orang itu. Akhirnya kemudian dikiranya jangan-jangan itu jin, makanya Rasul ketakutan jadi. Lah kemudian tiba-tiba ketika suatu hari Rasul ingin ke Gua Hira lagi, ada suara dari langit memanggil-manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya di langit yang memanggil itu adalah Jibril. Kemudian membentuk betul-betul bentuk aslinya sehingga Rasul bisa mensifatinya, memiliki 600 ayat. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua melihat Jibril bentuk asli adalah di Sidratil Muntaha. Ini dalam bentuk asli. Adapun dalam bentuk manusia, maka Jibril alaihi salatu wassalam seringnya berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Ya, ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Itu sahabat yang paling tampan dari sahabat-sahabat Muhajirin. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjumpa dengan Rasul biasanya menyerupai Dihya Ibn Amir Al-Kalbi. Dan itu sebagaimana diriwayatkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika sudah terjadi perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab ya. Lah ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat setelah Rasul mandi tiba-tiba berbincang-bincang dengan Dihya. Disangkanya itu Dihya. Tapi anehnya kok Dihya naik di atas tunggangan kuda perang sementara Rasul berada di bawah, kan kurang sopan gitu, harusnya kan turun gitu ya. Akhirnya tiba-tiba yang lebih mengherankan Aisyah, Dihya pula memerintahkan Nabi. Mana sahabat memerintahkan Nabi pula kan gitu. Ketika itu Aisyah bertanya, kemudian Rasul menjawab, wahai Aisyah, itu bukan Dihya, itu adalah Jibril. Menunjukkan bahwa kebanyakan Rasul kalau berjumpa dengan Jibril, biasanya Jibril tasyakul menyerupai Dihya Ibn Amir Al-Kalbi. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah juga sama. Atau terkadang tidak dalam bentuk Dihya, tapi dalam bentuk A'rab, seorang Arab Baduy yang majhul, yang tidak diketahui.
Jadi bentuknya kayak badui, orang nggak kenal dia, tiba-tiba datang kepada Nabi SAW gitu saja. Dan itu bisa dilihat dalam hadis Jibril dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis kedua, ya kan? Itu kan menceritakan tentang kisah hadis Jibril yang paling panjang dalam kitab Arba'in Nawawi, yang kemudian hadis itu menjadi induk semua hadis. Kalau Quran itu kan induknya Al-Fatihah. Tapi kalau hadis itu induknya di hadis Jibril. Nah, Jibril datang kepada Nabi SAW itu dalam bentuk Arabi kan gitu. Tiba-tiba datang, pakaiannya rapi, putih, bersih, kemudian juga rambut kepalanya sangat hitam dan rapi tersisir. Tetapi tidak ada satupun sahabat yang kenal dia. Yang lebih mengherankan lagi, kalau memang dia orang dekat, kenapa sahabat tidak dikenal? Kalau dia orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar? Namanya safar di padang pasir itu minimal ada debu, ya kan? Rambutnya banyak dengan debu atau pakaiannya nampak kumuh gitu ya. Oh, bersih kayak habis mandi. Artinya ini orang dekat. Tapi kalau orang dekat, kenapa pula kami tak kenal? Karena biasanya kalau orang baru datang ke majelis Rasul itu pasti ada yang mengenalkan. Umpamanya ada orang baru datang ke majelis ini, nanti Umur Reza mengatakan, Ustaz ada murid baru namanya si Anu gitu kan. Ini tidak ada yang mengenalkan. Jadi itulah keanehannya orang ini datang. Dan yang lebih aneh lagi penampilan adabnya adab thalabul ilmi, tapi pertanyaannya menggunakan bahasa Badui. Menggunakan bahasa Badui artinya orang ini bertanya kepada Rasul tidak memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak, tetapi memanggil nama, ya Muhammad. Yang biasanya tukang manggil nama itu adalah orang Badui. Kalau para sahabat Rasul tidak memanggil Muhammad, pasti manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, karena tidak boleh kita memanggil Rasul dengan nama aslinya. Gitu. Kita harus memanggil gelarnya. Nah, sahabat makin heran lagi. Tapi pertanyaan mahasiswa pula gitu ya, yang berbobot apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa tanda-tanda kiamat. Ini kan yang nggak tergambar di otak para sahabat. Sehingga setelah selesai kemudian pertanyaan dan jawabannya, sahabat fokus mendengarkannya, baru Nabi SAW memberitahu siapa siapakah yang tahu di antara kalian siapa orang itu. Orang ya sahabat mengatakan tidak ada yang tahu. Maka Nabi SAW mengajarkan, itulah Jibril datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kalian. Ya kan? Ini juga dalam bentuk orang baru yang tidak dikenal. Atau terkadang dalam bentuk Jibril itu datang kepada Rasul dalam bentuk orang yang mengenakan baju perang. Mengenakan baju perang gitu ya. Seorang pahlawan perang, sebagaimana ma'ruf dalam hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang perang Badar. Ya, perang Badar itu kan Jibril menjadi pemimpin perang dari kalangan malaikat. Dia membawa kuda putih, kemudian pakaian serba putih, kemudian membawa pedang di tangannya dan membawa kuda. Ya, kudanya namanya Haizub. Kuda Jibril itu namanya Haizub. Makanya Jibril berteriak, Kaidum Haizub, Kaidum Haizub. Ayo maju wahai Haizub, ayo maju wahai Haizub. Gitu ya. Jadi kudanya Jibril namanya Haizub lah. Jibril dalam bentuk seorang pahlawan perang. Kadang juga menjumpai Rasul seperti itu. Baik, adapun kemudian di antara tugas Jibril itu pertama ta'limul wahyi. Tentu menyampaikan wahyu kepada para nabi. Bukan hanya kepada Rasul kita, tapi juga kepada para nabi sebelumnya. Allah putus Jibril untuk menyampaikan wahyu, kabar gembira kepada para nabi. Seperti contohnya ketika Jibril, Mikail, dan Malakul Maut menjelma anak-anak muda kemudian datang bertamu ke rumah Ibrahim. Ya. Kemudian Ibrahim menghidangkan makanan kambing atau daging unta gitu dan minuman, tetapi tidak dilirik sama sekali. Kemudian
Kata malaikat ini, apakah makanan ini kalau kami makan ada harganya? Haruskah kalau kami makan kami bayar? Kata Nabi Ibrahim, ya, kalian harus bayar. Kemudian ditanya apa bayarannya gitu. Maka kemudian ketika Jibril alaihi salatu wassalam ingin mendengarkan apa bayarannya, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian mengajarkan membacakan satu doa ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sini menunjukkan bahwa Jibril kemudian Mikail dan Malakul Maut bertamu ke rumah Ibrahim, kemudian setelah itu menghabar gembirakan. Apa kabar gembiranya? Tentang akan kelahiran Ishak dan setelahnya Yakub. Gitu ya, sampai-sampai dijelaskan saking kagetnya Siti Sarah itu, Allah mengatakan wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqin wa mi wara Ishaq Yaqub. Tiba-tiba kemudian istrinya Ibrahim yang duduk langsung berdiri. Kemudian setelah berdiri tiba-tiba tertawa lebar ketika Jibril mengatakan bahwa istri wahai Ibrahim akan melahirkan Ishaq dan Ishaq akan melahirkan Yaqub dan engkau akan menyaksikan dua-duanya. Maksudnya Ibrahim masih hidup ketika Ishak lahir dan Ibrahim akan tetap hidup sampai Yakub lahir. Baru setelah Yakub lahir baru meninggal gitu maksudnya. Nah ini sampai tertawa gitu. Ada yang mengatakan tafsirnya fadhahikat itu artinya ketika Siti Sarah gitu yang mendengarkan bahwa Ibrahim akan dikaruniai anak dari dirinya, tiba-tiba dhahikat, ada sebagian tafsir mengatakan tiba-tiba dia mengeluarkan darah haid. Padahal dia kan sudah tua. Sudah menopause, sudah tua, tiba-tiba mengeluarkan darah haid. Itu ada juga salah satu tafsirnya kalimat dhahikat. Tetapi ada juga yang dimaksud dhahikat itu yang maksudnya tertawa, ya tertawa gitu. Ada yang mengatakan tertawanya karena malaikat itu dikasih makan tak mau makan. Ada juga yang mengatakan saking bahagianya, masa orang seperti saya kok akan punya anak? Dia tertawa. Syahidnya di sini bagaimana? Ibrahim malaikat ini datang kepada Ibrahim menghabar gembirakan kelahiran, termasuk juga mendatangi Maryam, kemudian memasukkan ruhnya Isa ke dalam kantong Maryam, ya jahit pesaknya Maryam. Itu juga tugasnya Jibril. Termasuk juga mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan wahyu. Kemudian tugas yang kedua, Jibril ini bukan hanya ta'limul wahyi, menyampaikan wahyu, tetapi juga mengajarkan. Ya bukan inzalil wahyi saja, mengajarkan, menurunkan wahyu, tapi juga mengajarkan wahyu dan murajaah wahyu. Jadi menurunkan, mengajarkan, murajaah. Ya, Jibril itu bukan hanya sekedar menurunkan saja, habis diturunkan dijelaskan, habis dijelaskan di murajaah. Makanya setiap bulan Ramadan Jibril turun kemudian murajaah bacaan Quran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di akhir hayat sebelum Rasul meninggal 2 kali dalam satu Ramadan Jibril turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mengajarkan auqatis shalah. Jibril itu mengajarkan waktu-waktu sholat. Nah, kenapa kita sekarang paham? Oh, waktu zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Itu karena diajarkan Jibril. Jibril yang mengajarkan waktu-waktu sholat kepada Nabi SAW dan juga gerakan-gerakan sholat dan jumlah rakaat sholat. Sholat maghrib 3 rakaat, begini gerakannya, ini waktunya. Sholat isya berapa rakaat, begini caranya, ini waktunya. Dan begitu seterusnya. Kemudian juga Jibril ini tugasnya membawa ruh yang dicintai Allah. Jadi ada ruh-ruh itu yang tidak dibawa oleh malaikat yang ditugaskan membawa ruh. Salah satunya Jibril juga ditugaskan untuk membawa ruh Isa bin Maryam. Harusnya yang membawa ruh itu kan malaikat ruh gitu ya.
Sebagaimana hadis yang ma'ruf ketika Rasul bicara tentang pengumpulan penciptaan manusia di perut seorang ibu. 40 hari segumpal sperma, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 berikutnya segumpal daging dan membentuk orang. Ketika janin sudah 4 bulan baru didatangkan malaikat yang khusus memang tugasnya memasukkan ruh gitu. Kemudian mencatat rezeki. Tapi khusus Isa tidak dibawa oleh malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh. Justru Jibril yang diutus kan, menunjukkan bahwa Jibril juga diutus untuk masukkan ruh, tapi ruh tertentu, ya, tidak semua. Baik. Kemudian juga Jibril alaihi salatu wassalam adalah imamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Jibril pernah menjadi imam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Termasuk juga Jibril pernah meruqyah Nabi. Ketika Nabi SAW tersihir oleh orang Yahudi namanya Labid ibn A'sam. Labid ibn A'sam sampai 6 bulan Rasul tersihir ya. Kemudian suatu malam Nabi SAW setelah sholat Isya meminta fatwa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Menjelang subuh, mendekati waktu subuh Rasul tertidur, tiba-tiba Jibril turun bersama satu malaikat lainnya. Kemudian meruqyah dengan menurunkan surah Muawwidhataini qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul diajarkan oleh Jibril tentang doa ruqyah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ya, Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimana cara meruqyah. Ketika Rasul sakit, kemudian Jibril datang kepada Rasul mengajarkan doanya, ruqyahnya, Bismillahi arqik, dengan menyebut nama Allah, aku ruqyah engkau Muhammad. Min kulli syai'in yu'dhi, atas segala sesuatu yang bisa menyakiti kamu. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dari keburukan setiap jiwa atau mata yang hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu yang Muhammad. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, arqik, aku ruqyah kamu. Sehingga kalimat ini menjadi sunnah bagi kita kalau hendak menjadi peruqyah, membaca kalimat ini. Kemudian juga diantaranya adalah Jibril ikut berperang bersama Nabi SAW. Bukan hanya di satu peperangan saja, tapi di banyak peperangan. Salah satunya perang Badar, juga Jibril turun bersama 5.000 malaikat. Kemudian perang Khandaq, juga Jibril turun bersama banyak malaikat sehingga membawa angin kencang. Kemudian menerbangkan semua kemah-kemah pasukan musuh sehingga mereka kalah sebelum waktu perang. Kemudian juga Jibril mengantar Nabi SAW dalam peristiwa besar dalam Islam, Isra dan Mi'raj. Ya kan, yang mengantar Rasul sampai ke langit itu siapa? Jibril. Ya. Jadi ini diantara juga tugas-tugas Jibril gitu ya. Adapun bentuk Jibril sendiri dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW diperlihatkan dalam bentuk aslinya, di mana Jibril itu memiliki 600 janah, 600 sayap. Malaikat itu kan ada yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan bisa bertambah ya sayap-sayapnya, termasuk yang paling banyak adalah sayapnya Jibril sampai 600 sayap, yang satu sayap saja bisa terbentang antara sadal ufuk, artinya jarak barat dan timur. Dan apabila dia membentangkan sayapnya seolah-olah menetes ya, kayak jamrud, perhiasan-perhiasan yang mengkilat-kilat dari sayapnya kalau dia bentangkan. Baik, kemudian juga di antara sifat Jibril adalah Jibril itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Yang Allah anugerahkan kepada Jibril adalah Allah anugerahkan kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah Jibril diutus apabila Allah menghendaki kehancuran sebuah kaum yang menentang Nabi. Contoh umpamanya dalam menghancurkan kaum Samud. Ketika Nabi Saleh alaihi salam kemudian mau dibunuh setelah kaum Samud membunuh untanya, kemudian
beralih hendak membunuh Nabi Allah Saleh dan keluarganya, maka Jibril turun kemudian berteriak 1 kali teriakan. Tiba-tiba menghancurkan seluruh kaum Tsamud. Tidaklah jasad-jasad di rumah-rumah kecuali tanpa ruh, artinya sudah menjadi bangkai karena terkena teriakan Jibril. Atau contoh yang lain ketika menghancurkan kaum Lut, ya kaum Sodom. Jibril hanya menancapkan 1 sayap, kemudian mengangkat tuh negeri Sodom itu ke langit, kemudian dihujani meteor sampai mati semuanya, baru dikembalikan ke bumi dengan cara dihantamkan sehingga jadi laut mati. Nah, itu juga salah satu kekuatan malaikat Jibril, bisa menghancurkan kaum-kaum itu. Nah, kemudian Jibril juga adalah di antara sifatnya dia muta'. Muta' itu artinya sangat ditaati oleh seluruh para malaikat. Makanya Allah mengatakan di quwwatin inda bil arsy makin muta'in tsamma amin, yaitu malaikat yang sangat ditaati. Dalam hadis yang sahih, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan tugas-tugas para malaikat di bumi itu, maka akan terdengar suara gemerincing di mana seperti suara rantai besi yang dipukul-pukulkan di batu, dan itu memekikkan sehingga memingsankan seluruh malaikat di langit. Yang pertama siumanlah Jibril. Bayangkan, yang pertama kali siuman Jibril, menunjukkan kuat Jibril tadi. Nah, setelah siuman Jibril, maka Allah berfirman kepada Jibril untuk melakukan tugas ini dan itu. Maka setelah selesai, barulah kemudian seluruh malaikat di langit pada siuman. Kemudian setiap para malaikat yang dari arsy sampai ke langit pertama itu bertanya, apa tugas kalian? Apa tugas kalian? Apa tugas kalian? Gitu. Maka Jibril menjelaskan, tugasmu ini, tugasmu itu, tugasmu ini, tugasmu itu, ya kan? Dan semua melaksanakan apa yang diperintahkan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika Jibril kemudian berada di langit pertama yang kita lihat, kemudian menugaskan malaikat-malaikat yang di langit pertama untuk melaksanakan perintah Allah di bumi, entah membuat tumbuh pohon, entah membuat gersang tanah, entah membuat tsunami, gempa dan macam-macamnya. Lah, jin-jin yang ada di atas awan itu, mereka mencuri dengar percakapan Jibril kepada para malaikat di langit pertama. Itu yang dicuri. Jibril ngomong apa? Oh, nanti tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gempa di Padang. Akan terjadi gempa di Jogja, akan terjadi gempa di Lombok, ya kan? Itu ditangkap tuh sama jin yang paling atas itu. Kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya, sampai jin yang ada di bumi itu pun sudah ditambah-tambahi oleh jin-jin, karena jin kan sifatnya khianat. Maka jin yang paling atas menyampaikan jin yang di bawah itu, dia masukkan juga kalimatnya yang bohong. Kemudian disampaikan ke bawahnya, yang bawahnya masukkan lagi kalimat yang bohong sampai kepada yang di bumi. Kemudian baru dijual ke para bomo normal, paranormal. Akhirnya paranormal ini dihabarkan 100 berita, 1 yang benar, 99 dusta. Jadi kalau dukun itu meramal, kemudian benar, nah itu yang 1 yang benar. Coba dia suruh meramal lagi, 99 kali dia ramal pasti tidak benar. Apa kita katakan bahwa kalau 100 kali meramal, 1 yang benar, kita percaya dengan paranormal? Ya nggak percaya, nama yang 1 itu kebetulan. Kecuali kalau ramalannya anggaplah 30 benar, ya kan, 70-nya salah, ya masih jadi pertimbangan. Ya. Masa dari 100 ramalan 1 yang benar, 99 yang enggak gitu ya? Berarti memang dukun itu pendusta. Baik, kemudian juga di antara sifat-sifat Jibril, selain juga muta' ditaati, dia memiliki kedudukan di hadapan Allah. Inda dzil arsy makin, memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai, namanya di antara kita manusia itu ada yang dicintai Allah. Maka apabila Allah mencintai salah satu hambanya di bumi, maka yang pertama kali dipanggil Jibril. Ya. Jadi innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Apabila Allah cinta dengan seorang hamba, yang pertama dipanggil Jibril. Apa kata Allah?
Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Jibril, aku suka tuh dengan si hamba fulan itu. Kamu harus suka juga sama dia. Ketika kemudian Jibril mendengar kalimat itu dari Allah, maka Jibril memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, hei malaikat-malaikat Allah, Allah suka lah dengan si anu tuh, maka kalian semua harus suka dengan dia. Nah, jadi lihat bagaimana Jibril memiliki kedudukan di hadapan Allah. Yang pertama dipanggil Jibril dulu. Makanya penting kita ini mengambil atau mencari atau berusaha untuk mencari amalan-amalan dengan sebab itu Allah cinta dengan kita. Supaya kalau Allah cinta dengan kita, maka Allah akan panggil Jibril. Hei Jibril, aku suka dengan si anu, cintai kamu. Maka Jibril akan memanggil semua malaikatnya, hei malaikat Allah, Allah suka dengan si anu, aku juga harus semua suka. Jadi kalau kita dicintai Allah, satu dunia malaikat mencintai kita. Bahkan satu langit malaikat mencintai kita. Tetapi syahidnya di sini bagaimana Allah pertama kali memanggil bukan malaikat lain, Jibril dulu. Ya. Kemudian juga Jibril ini muta'in thamma amin. Kemudian alaqah, hubung kait antara Jibril dengan Nabi SAW dan juga umat Nabi SAW adalah kecintaannya Nabi kepada Jibril. Jadi Jibril itu kalau tidak turun, Nabi itu kayak sesak dadanya. Jadi selalu menunggu dan menanti-nanti kapan Jibril turun, kapan Jibril turun. Tapi masalahnya kan Rasul tidak bisa memanggil Jibril. Ya, kecuali ada dukun perempuan bisa manggil Jibril. Bukan Jibril yang datang, iblis yang datang. Jadi Rasul tidak bisa manggil Jibril, sehingga nunggulah dia turun, karena Jibril turun itu harus dengan izin Allah. Jadi kalau Jibril nggak datang, Rasul itu rindu luar biasa. Kemudian juga di antara alaqahnya Jibril adalah dengan umat Muhammad SAW itu, Jibril datang setiap tahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Artinya Jibril tidak pernah melupakan kita. Walaupun tugas dia menurunkan wahyu, bukan berarti dengan terputusnya wahyu karena kematian Rasul, tiba-tiba Jibril menghilang, tidak. Tetap ada hubung kait Jibril dengan umat Muhammad. Karena setiap tahun Jibril turun. Setiap tahun Jibril turun, kemudian memeriahkan malam Lailatul Qadar, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunnya Jibril di malam itu menjadi malam terbaik bagi umat Islam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Taib ini diantara tafsir daripada surah Al-Baqarah dan sedikit tentang biografi Jibril alaihi salatu wassalam. Baik, sampai di sini silakan kalau mau bertanya. Ketika perawan itu turun, Rasulullah kan sering bermimpi. Nah, apakah benar mimpinya Rasulullah sebelum turunnya wahyu itu Rasulullah terima kalimat gara-gara izin rantai seperti yang saya tadi. Bagaimana dalam hadis Bukhari itu, Nabi SAW itu sebelum diangkat menjadi Nabi, itu selalu diawali dengan mimpi kal falaki subhi, seperti falak subuh. Apa artinya mimpinya Rasul seperti falak subuh? Maksudnya setiap mimpi apapun itu besoknya menjadi sebuah kenyataan. Umpamanya malamnya mimpi berjumpa dengan si anu, besoknya berjumpa pula dengan si anu. Nah, salah satunya adalah di Gua Hira. Rasul harus ke Gua Hira, nanti akan datang seseorang berbaju putih menyampaikan wahyu, itu sudah dimimpikan. Ya, sehingga ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia tampan gitu ya, masuk ke gua kemudian memeluk Rasul, itu Rasul tidak kaget. Ya, karena sudah dimimpikan dalam mimpi. Nah, cuman yang jadi masalah ketika Rasul dipeluk oleh Jibril kemudian disuruh membaca Iqra. Dalam bahasa Arab Iqra itu artinya baca. Yang dipahami Rasul
Baca itu artinya membaca sesuatu yang ada tulisannya. Kalau itu yang dimaksud, ya Nabi tidak bisa baca. Memang Nabi itu ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya jawaban Rasul, ma'a Nabi qori, saya tidak bisa baca. Nah, gitu. Kemudian diulang lagi, iqra, kata Rasul, saya tidak bisa baca. Iqra, saya tidak bisa baca. Sampai akhirnya kemudian Jibril mentalqin, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang harus dipahami bahwa turunnya wahyu kepada Rasul itu kan berbagai macam. Ya. Ada diantaranya perantara Jibril seperti surah Iqra itu kan jelas Jibril datang. Itu perantara, ya kan? Pakai Jibril. Ada yang tidak lewat perantara tapi langsung seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perintah salat itu langsung antara Allah dengan Rasul. Ya, di balik tabir cahaya. Kemudian terkadang juga langsung dimasukkan ke dada Nabi. Jibril tanpa ngomong langsung dimasukkan ke dada Nabi. Tiba-tiba sudah ada saja ayat atau surat dalam Al-Quran di dada Nabi. Kemudian juga terkadang Jibril datang dalam bentuk asli, ya, seperti yang Rasulullah SAW pernah jumpai. Dan yang paling berat adalah yang dilakukan Nabi SAW seperti suara jaros gitu ya, suara besi yang dipukul sehingga Rasul gemetar. Disitulah kadang-kadang Rasul kalaupun sedang dingin keringatan. Seperti dalam hadis Hadithatul Ifki, ketika Aisyah dituduh sebagai pezina dengan seorang sahabat Safwan ibn Mu'attil itu, maka Rasul bertanya kepada Aisyah kan, kalau engkau memang melakukannya bertobat saja, tapi kalau engkau tidak melakukannya Allah akan bela engkau dari 7 lapis langit sana. Tiba-tiba Rasul komentar padahal waktu sedih, keringatan semuanya. Abu Bakar tahu ini Rasul sedang mendapatkan wahyu. Tiba-tiba Rasul bangkit dan mengatakan, "Absyir ya ala Abi Bakar." Gembiralah wahai keluarga Abu Bakar, Allah sudah melepaskan tuduhan Aisyah dari berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Turunlah surah Nur ayat 1 sampai 9 membersihkan tuduhan orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah ibn Salam. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Tadi kan setelah terjadi perang Ahzab itu Rasulullah didatangi oleh Jibril dalam bentuk sahabat yaitu Iyah al-Qadhi. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha dapat melihat Jibril dalam bentuk sahabat tersebut dan Rasulullah mengatakan bahwa Aisyah pada akhir hidupnya nanti akan buta. Nah, sementara di hadis yang lain bahwa Rasulullah juga Jibril juga pernah datang menemui Rasulullah dan sahabat-sahabat lain juga melihatnya dalam sosok Arab Badui. Nah, sahabat-sahabat yang lain itu tidak mengalami kebutaan seperti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa hanya Aisyah saja demikian? Ya, alhamdulillah. Jadi satu-satunya wanita yang melihat Jibril dalam bentuk tasyakul, ya, menyerupai dia al-kalbi, cuma Aisyah. Dari sekian sahabat yang melihat sahabiah, ya, perempuan yang melihat Jibril, cuma Aisyah. Adapun sahabat yang lain banyak. Bahkan orang-orang kafir pun melihat malaikat di perang Badar. Sehingga mereka kocar-kacir gitu kan. Pasukan Rasul kok sedikit kok jadi banyak gitu kan. Seperti kisahnya Abi Sufyan melihat Jibril dalam bentuk tunggangan kuda diceritakan ke Abu Lahab. Artinya orang kafir juga melihat kan itu ya. Jadi karena yang melihat Jibril di kalangan laki-laki banyak, ya tidak mengalami kebutaan. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, selain daripada satu-satunya wanita yang melihat Jibril dalam bentuk dia, yang kedua memang Rasul yang bersabda, engkau akan mengalami kebutaan setelah ini. Jadi Rasul sendiri yang ngomong begitu ya. Makanya wajar kalau di akhir hayatnya Aisyah betul-betul buta. Bahkan saking semangatnya Aisyah itu kan tuhibbus shadaqah, wanita yang suka sedekah. Jadi semua barang di rumah itu dicari-cari kemudian disedekahkan. Jadi diraba-raba, namanya orang buta aja raba-raba. Oh ini nanti dipanggil pembantunya ambil. Nanti raba-raba lagi, oh ambil, suruh sedekah sampai ketika tidak ada satu barang di rumah pun pembantunya ngomong, wahai ummul mukminin, tidak ada lagi barang yang akan kau sedekahkan. Sudah habis. Ya. Dan kenapa kau lakukan seperti itu?
Maka Ummul Min Aisyah radhiyallahu mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Dan Aisyah setelah itu meninggal dunia. Meninggal di atas hobinya bersedekah. Ya, dan inilah yang diinginkan setiap orang yang sudah meninggal, pasti kalau dihidupkan ingin sedekah. Kan ya, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minas shalihin. Allahu a'lam. Ya. Baik, kalau sudah kita subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung.